Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Saupala dari Desa Waplau, Kecamatan Waplau. Saya menerima tantangan dari Kakanda MDR tentang proses perjalanan pemerintahan Kabupaten Buru selama 20 tahun. Dilihat dari aspek politik dan aspek ekonomi. Kalau menurut saya secara pribadi, dilihat dari aspek politik, perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang diusung dari partai yang berlambang pohon beringin atau Partai Golkar kurang memberikan ruang pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, dikarenakan terjadi pemaksaan, tekanan, dan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada masyarakat maupun kepada pegawai untuk mengikuti syahwat politiknya di setiap momentum politik. Kalau iklim perpolitikan yang dimainkan seperti ini, berarti hak kebebasan dan ruang demokrasi kita sudah dicederai, yang nantinya berimplikasi buruk pada proses pendewasaan perjalanan demokrasi kita di Kabupaten Buru dan akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Kadangkala saya berpikir, kenapa hak demokrasi kita diintervensi, dirampas, bahkan dikebiri? Salah kami apa sampai terjadi seperti ini? Saya melihat ada beberapa orang dinonjolkan, ada penindasan ke wilayah terusulir, bahkan ada yang dipecat kalau itu honorer. Sungguh miris rezim ini. Kalau dilihat dari sisi atau aspek ekonomi di Kabupaten Buru secara komprehensif tidak mengalami kesejahteraan yang signifikan. Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Buru meningkat tajam. Banyak pengangguran, bahkan ada yang pindah penduduk menjadi masyarakat Weda agar bisa kerja di perusahaan yang berada di Kabupaten Weda. Kenapa sampai masyarakat atau anak-anak di Kabupaten Buru mengambil sikap pindah penduduk untuk menjadi warga di Kabupaten Weda? Salah satunya atau aspek yang mendasar yaitu tidak ada lapangan atau lowongan kerja yang dibuka. Maka solusi yang cerdasnya ya mereka hijrah. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru. Angka kemiskinan di Kabupaten Buru dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang pertama, di tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 23.620 sekian. Dari tahun 2018 menuju tahun 2019, jumlah angka kemiskinan bertambah lagi menjadi 23.890 sekian. Masuk lagi ke tahun 2020, jumlah penduduk miskin bertambah lagi menjadi 24.420 sekian. Hasil analisa saya menurut data yang bersumber dari BPS ini, dari tahun ke tahun angka kemiskinan di Kabupaten Buru ini meningkat tajam. Ini dampak dari kurangnya lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah daerah. Kalau saya melihat, pemerintah daerah ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berdampak kepada pengangguran, angka kemiskinan yang begitu besar, pemindahan dari daerah Kabupaten Buru ke daerah Weda. Ini semata-mata hanya karena tidak ada penciptaan lapangan kerja baru. Saya menilai pemerintah Kabupaten Buru ini tidak mampu dalam hal
menciptakan lapangan kerja baru, tidak mampu mendorong investor untuk menanam saham atau berinvestasi di Kabupaten Buru. Kenapa para investor tidak mampu berinvestasi di Kabupaten Buru? Karena Kabupaten Buru tidak mampu memberi iklim perekonomian yang sehat, tidak mampu menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Harapan saya ke depan, apabila di tahun 2024 nanti siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin baru di Kabupaten Buru ini, yang pertama, pemimpin itu harus memberikan iklim politik yang baik kepada masyarakat, kepada pegawai honorer bawahannya, semuanya. Yang kedua, dapat menarik investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di Kabupaten Buru agar ruang-ruang pekerjaan bisa terbuka, lalu anak-anak daerah, masyarakat maupun yang punya kompeten di bidang tersebut bisa menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih sekali lagi, salam hormat dari saya, Egi Sahupala dari Desa Waplau.